Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi buat bolu kojo kukus rasa pandan. Ini beneran enak banget, teksturnya lembut, gurih, pandannya berasa. Cocok banget nih untuk ide jualan. Dan insya Allah resepnya anti gagal. Ini rasanya juga nggak amis. Ayo kita buat sama-sama. Pertama kita didihkan air. Nah ini kita tim dulu margarin sebanyak 100 gram. Kita biarkan hingga mencair. Kalau udah sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan gula pasir 300 gram. Ini untuk jumlah gula boleh sesuai selera aja. Kemudian pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang ya teman-teman. Tambahkan vanila 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan aku pakai jus pandan sekitar 100 ml. Untuk jus pandannya aku pakai yang kental ya teman-teman. Lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Nah di sini aku pakai hand whisk aja seperti ini. Setelah gulanya larut, kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Untuk tepung terigunya udah diayak sebelumnya. Nah kita tambahkan ke adonan sedikit demi sedikit aja agar adonannya tidak menggumpal. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Lanjut hingga selesai ya. Nah untuk semua tepung terigunya udah selesai ditambahkan. Selanjutnya kita tuang santan kental sebanyak 1400 ml. Ini aku ambil dari 2 butir kelapa tua. Ini santannya lumayan kental menurutku teman-teman. Agar rasa bolu kojonya itu gurih enak banget. Untuk santannya boleh direbus dulu. Tapi karena di sini aku mau simple aja biar cepet. Santannya nggak aku rebus teman-teman. Kalau direbus ini kuenya lebih awet. Nah kita tuang semua santannya. Lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Oke aku rasa udah rata. Selanjutnya kita tambahkan margarin yang udah dicairkan tadi. Kita tuang semuanya. Kemudian tambahkan juga pewarna hijau tua dan pewarna coklat. Secukupnya aja ya teman-teman. Disesuaikan dengan warna hijau yang ingin kita dapatkan. Dan kembali diaduk rata. Nah kalau udah rata kita aduk lagi pakai spatula untuk memastikan. Aku rasa cukup, ini adonannya udah selesai, gulanya juga udah larut. Selanjutnya kita saring adonannya agar hasilnya lebih mulus. Nah seperti ini karena udah pasti ada sisa-sisa dari jus pandannya, dari tepungnya. Oke adonan udah siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya oles rata dengan minyak goreng agar hasilnya nggak lengket. Kita tuang semua adonannya. Nah hasilnya pas penuh ukuran 24 cm. Dan siap untuk dikukus. Ini udah aku panaskan panci pengukusnya. Kita kukus selama kurang lebih 60 menit. Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Penutupnya dilapis serbet agar uap airnya tidak menetes. Apinya jangan besar ya agar hasilnya tidak bergelombang. Nah ini setelah kurang lebih 60 menit bolu kojonya sudah matang. Kita angkat, lanjut biarkan dulu hingga dingin. Setelah benar-benar dingin baru bisa kita lepaskan dari loyang. Karena kalau selagi panas itu masih lembek gitu teksturnya teman-teman. Kita sisir pinggirannya, beri alas, dan dibalik. Insya Allah nggak lengket, yang penting oles rata aja dengan minyak goreng. Tuh hasilnya mulus banget, dan ini wangi pandannya tercium. Enak banget teman-teman. Lanjut dipotong-potong. Tuh hasilnya beneran lembut, terlihat dari potongannya. Nah ini dia bolu kojo kukusnya udah jadi, hasilnya cantik banget, warna hijaunya bagus, rasanya enak, gurih,
Pandannya berasa, manisnya juga pas. Teksturnya lembut, nggak amis. Cocok banget untuk ide jualan atau untuk suguhan ketika ada acara di rumah. Teman-teman selamat mencoba ya. Nah, pertama siapin dulu wadah, masukkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telurnya suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir, kurang lebih 350 gram, sekitar 1 gelas dan 3/4 gelas. Untuk jumlah gula bisa sesuai selera aja teman-teman. Lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Di sini aku pakai hand whisk aja ya. Nah, setelah gulanya larut kurang lebih 3-5 menit, jadi cukup diaduk-aduk aja, jangan dikocok ya. Lalu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 5 gelas. Jadi satu gelasnya ini kurang lebih 100 gram, jadi nggak sampai penuh banget ya teman-teman. Nah, kita ayak aja bertahap seperti ini. Jadi aku contohkan di awal aja, untuk sisanya aku pakai mangkuk seperti ini. Lanjut kita ayak, lakukan hingga selesai. Kalau udah selesai, kemudian kita tambahkan juga vanila 1/4 sendok teh dan garam setengah sendok teh, atau bisa sesuai selera aja. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini cukup pakai hand whisk aja seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk bahan keringnya udah rata, sisihkan sebentar. Lanjut kita panaskan oven sekitar 10 menit ya. Lalu siapin juga santan. Ini aku pakainya 1000 ml, kurang lebih 5 gelas. Nah, jadi satu gelasnya itu sekitar 200 ml ya teman-teman. Ini aku pakai 2 gelas dulu di awal. Kita aduk dulu hingga rata. Jadi tuang santannya bertahap agar gampang aja mencampurkannya. Untuk santannya ini nggak direbus ya, tapi kalau misal mau direbus dulu juga boleh. Untuk santan aku ambil dari 2 butir kelapa tua. Dan ini aku tuang sisa santannya sekitar 3 gelas. Jadi untuk keseluruhannya 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman. Kurang lebih 5 gelas. Oke, kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Buatnya super gampang banget, jadi tinggal dicampur-campur aja. Dan karena di sini aku nggak punya daun pandan, jadi aku pakai pasta pandan aja secukupnya. Tambahkan juga pewarna makanan. Ini aku kombin ya, hijau tua dan juga coklat. Secukupnya aja, disesuaikan dengan warna yang diinginkan. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini, kemudian kita tuang margarin sebanyak 50 gram. Ini udah aku cairkan sebelumnya. Kalau misal nih margarinnya mau di skip juga boleh teman-teman, karena udah lemak dari santannya itu udah cukup sebenarnya. Kalau misal mau lebih enak lagi pakai margarin juga boleh ya. Nah, kalau udah tercampur rata, terakhir kita saring adonannya agar hasilnya itu lebih mulus, karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya, kemudian dari santannya. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan aja, tuh banyak kan ya serpihan-serpihan gitu teman-teman. Oke, kalau udah kita sisihkan saringannya, adonannya udah selesai. Ini cair seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai yang ukuran 24 cm, udah aku oles rata pakai Carlo ya, hingga ke dinding loyangnya. Nah, tinggal kita tuang aja semuanya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau misal mau pakai loyang persegi juga boleh, disesuaikan. Dan lanjut kita panggang. Dan ini untuk ovennya udah panas, udah dipanaskan tadi ya. Kita letakkan di rak bawah, panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 50-60 menit. Disesuaikan aja dengan panas oven masing-masing. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, sering-sering dicek aja. Nah, kalau aku di sini sekitar 70 menit malah teman-teman, malah lebih lama. Sesuai dengan oven yang aku gunakan ya. Nah, hasilnya seperti ini, langsung aja kita keluarkan dan tunggu dingin dulu. Kalau udah dingin hasilnya akan lebih turun, emang seperti ini ya.
Kita hentak-hentakan aja untuk melepaskannya. Kalau misal mau disisir pinggirannya juga boleh. Ini wangi banget teman-teman, walaupun cuma pakai pasta pandan aja. Kita beri alas piring dan dibalik. Oke, dan kita lepaskan perlahan loyangnya, insya Allah anti lengket-lengket. Ini hasilnya bagus banget. Wow. Oke, langsung aja kita potong. Nah, tipsnya agar potongan bolu kojonya itu rapi, mulus, gunakan pisau yang dilapis plastik seperti ini ya. Jadi nanti hasil potongannya itu rapi teman-teman. Nah, seperti ini, berasa lembut banget, wangi banget, gurih dari santannya itu udah tercium harum banget teman-teman. Tuh kalau kata orang Palembang tuh lemak nian teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, mulus banget. Ini rasanya dijamin enak banget, gurih, pandannya berasa, dijamin bikin nagih. Kalau untuk jualan insya Allah laris manis. Ini teksturnya padat, tapi kalau digigit itu lembut banget, enak banget. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.